yang tidak mungkin lisan kita untuk dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sore hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat terbesarnya, nikmatul tauhid, nikmatul sunnah, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan pula sekarang kita dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Majelis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya." Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis, karena disyaratkan di sini bermajlis hanya mengharapkan ridho Allah, hanya dia persembahkan untuk Allah. Majelis ibadah yang mudah-mudahan dengan sebab amal ibadah kita yang tidak seberapa ini, Allah curahkan kepada kita cintanya dan Allah permudah langkah kaki kita menuju surganya. Allahumma amin ya Rabb. Dan alhamdulillah kita pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, ya, sudah beberapa hari kedua ya, hari kedua. Nah, yang sedikit mengingatkan, bulan Dzulqa'dah adalah bulan-bulan haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalath mutawalliyat," 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, sehingga mudah bagi kita untuk melakukan amal ibadah di bulan-bulan haram ini. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dipersulit untuk melakukan maksiat, untuk terjatuh pada dosa apapun itu, ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak menghidupkan amalan-amalan, dan pula kita bisa menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan lalu yang selalu kita jaga, seperti qiraatul Quran, qiyamul lail, menjaga puasa-puasa sunnahnya. Nas'alullah at-taufiq, wabillahi at-taufiq, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon at-taufiq. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim, masih dalam kitab Al-Iman. Masya Allah, berarti Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitab Sahih beliau dengan kitab Al-Aqidah. Ya, ini walaupun sering terulang tapi tidak mengapa. Karena Al-Iman adalah istilah untuk mereka para salaf
tentang hal-hal akidah, ya, atau istilah untuk akidah. Kalau sekarang masyhurnya di kalangan kita permasalahan keyakinan, nah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah al-aqidah. Sedangkan istilah mereka para salaf dulu adalah al-iman, kemudian asy-syari'ah, kemudian as-sunnah, kemudian at-tauhid. Ya, ini istilah mereka dulu. Baik. Sedangkan at-tauhid bagi istilah kita sekarang ini adalah bagian dari al-aqidah. At-tauhid bagian dari al-aqidah. Aqidah keyakinan seorang muslim yang mencakup iman dia kepada Allah, iman dia kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, yaumul akhir, al-qadar, baik itu yang baik atau yang buruk. Nah, al-qadar tentang ketetapan takdir yang baik atau yang buruk. Dan banyak lagi, ya, permasalahan akidah yang itu terkait dengan ibadah, yang itu terkait dengan akhlak, yang itu terkait dengan muamalah. Semua yang diyakini itu adalah bagian dari Islam. Semua yang itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari akidah. Bagian dari akidah. Nah, demikianlah pula sebagian ulama kita, mereka ketika menulis kitab tentang akidah, ya, menulis kitab secara umum seperti Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memulai kitab beliau dengan permasalahan al-aqidah, kemudian beliau lanjutkan dengan fikih ibadah, yaitu as-shalah, ya, sebelum sholat ada toharah terkait dengan air, tata cara wudu, tayamum, mandi janabah. Nah, kemudian setelah sholat, zakat, saum, haji, disesuaikan dengan rukun Islam. Disesuaikan dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat tentunya terkait dengan al-aqidah. Ya, nah, bagi siapa dari kalangan kaum muslimin yang mau menulis kitab tentang syariah, tentang Islam ini secara umum, maka mulailah dengan al-aqidah. Atau di sini Al-Imam Muslim rahimahullahu taala beliau mulai dengan al-iman. Ya, al-iman adalah al-aqidah. Diulangi lagi, al-iman adalah al-aqidah. Baik. Bab bayan kufri man qala mutirna bin nau. Bab penjelasan hukum kufur bagi yang mengatakan hujan turun karena bintang. Nah, diulangi lagi. Penjelasan hukum kufur bagi yang mengatakan hujan turun karena bintang.
Dan ini adalah akidah jahiliyah. Mereka meyakini turunnya hujan karena rasi bintang fulan, yang mereka meyakini entah ada 18, ada 12 rasi bintang dalam hitungan tahunnya. Baik. Insyaallah dengan kita membaca hadisnya akan jelas bagaimana akidah jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah tentang turunnya hujan, yang mereka nisbatkan turunnya hujan tersebut ke bintang. Nanti ada dua macam akidah, ya, tentang bintanglah yang menjadi, atau bintanglah yang menurunkan hujan, atau bintang yang menjadi sebab turunnya hujan. Nah, qala al-Imam Muslim rahimahullah taala, tafadhal, mungkin bagi ikhwah, siapa kunyah al-Imam Muslim? Siapa kunyah al-Imam Muslim? Silakan yang mau menjawab. Kang Yadi atau Kang Fikri? Siapa kunyah al-Imam Muslim? Siapa? Nah. Masya Allah. Abul Husain, jazakumullah khair. Siapa ini, Kang Haris ya? Oh, Kang Ilyas. Nah, barakallahu fi Kang Ilyas. Baik. Abul Husain Al-Qushairi An-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, haddatsana Yahya ibn Yahya Al-Qushairi An-Naisaburi. Yahya ibn Yahya adalah ulama kampung Imam Muslim. Dan seperti itulah adab dan etikanya. Sebelum seseorang dia berguru kepada ulama-ulama di luar negerinya atau di luar kampungnya, dia berguru terlebih dahulu ke ulama-ulama kampungnya. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tidak hanya demikian, beliau justru memperbanyak periwayatan dari gurunya ini, Yahya ibn Yahya, ya, dari guru yang tinggal di negerinya ini. Nah, jadi dalilnya mana? Ketika ada orang yang datang ke sebagian sahabat Nabi SAW yang mereka itu adalah murid dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka para sahabat mengatakan, kalian dari mana? Ya, mereka menjawab, kami dari Kufah. Bukankah di Kufah ada sahibun na'lain Nabi SAW? Sahibun na'lainin Nabi SAW. Bukankah di Kufah ada yang mempunyai sendal Nabi SAW? Ada ulama juga dari kalangan sahabat, dia adalah Abdullah ibn Mas'ud. Nah, jadi diarahkan terlebih dahulu ke ulama negerinya. Tetapi memang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau yang menghasung, yang memotivasi murid-muridnya untuk belajar ke selain beliau. Setelah mereka belajar, ya, setelah murid-murid beliau belajar dari beliau, beliau memotivasi murid-murid beliau untuk belajar keluar. Ya, belajar ke Umar bin Khattab, nah, untuk mencari sanad yang lebih ali lagi, bahkan, ya, untuk mencari sanad yang lebih tinggi lagi, ulama yang lebih tinggi juga ilmunya. Ya, jelas Umar bin Khattab lebih tinggi ilmunya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi ada hendaknya anjuran, ya, motivasi dari para ustadz-ustadz atau ulama-ulama setempat agar muridnya
itu belajar ke ulama-ulama ya yang jauh lebih tinggi ilmunya. Jadi jangan mengurung murid-muridnya harus belajar ke dia saja. Ya, jangan memagari agar muridnya belajar ke dia saja, tidak boleh belajar ke ulama lain yang ada di kampungnya, tidak boleh belajar di ulama lain yang itu di luar kampungnya, di luar negerinya. Yang seperti ini tidak dilakukan oleh mereka para sahabat. Justru mereka para sahabat, mereka menghasung anak-anak murid mereka untuk belajar ke ulama-ulama yang lain. Dan sebagai bentuk adab pula bagi mereka para tulab untuk belajar terlebih dahulu ke ulama-ulama di kampungnya, seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim. Dan tadi hadis yang sudah disampaikan, ya, Abdullah ibn Mas'ud, murid-murid beliau ketika datang ke sahabat-sahabat lain, para sahabat tersebut malah menyarankan untuk mereka belajar di kampungnya, ya, di Abdullah ibn Mas'ud. Tapi justru mereka pergi ke negeri-negeri untuk mencari ulama-ulama sahabat karena memang motivasi dari sang guru Abdullah ibn Mas'ud. Baik. Kedengaran. Nah, Yahya ibn Yahya, siapa kunyah beliau? Yahya ibn Yahya, siapa kunyah beliau? Tafadhal. Ada yang mau menjawab? Kang Abai lagi atau Kang Ilyas? Nah, khair insyaallah. Tafadhal yang lain. Ini kayaknya sering apa namanya? Udah lama kita meninggalkan Sahih Muslim ya. Jadi guru-guru Imam Muslim yang sangat terkenal ini lupa. Tafadhal Kang Yadi atau siapa? Nah, kunyah dari Yahya ibn Yahya adalah Abu Zakaria. Ditulis ya. Kunyah dari Yahya ibn Yahya adalah Abu Zakaria. Nah, beliau adalah guru besar bagi Imam Muslim. Karena Sahih Muslim ini dipenuhi oleh periwayatan sang maha guru ini, Yahya ibn Yahya Al-Qushairi An-Naisaburi. Dan beliau di antara murid senior Imam Malik. Dan beliau di antara murid senior Imam Malik. Ya. Al-Imam Muslim sebenarnya murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Muslim dididik oleh Al-Imam Al-Bukhari sehingga beliau mempunyai disiplin ilmu hadis yang luar biasa sehingga jadilah Sahih Muslim ini. Laulal Bukhari lama raha Muslim. Sebagian ulama hadis mengatakan kalaulah bukan karena sebab Imam Bukhari mengajari, mendidik Imam Muslim, tidak ada Imam Muslim itu. Ya, kalaulah bukan karena sebab Imam Al-Bukhari, tidak ada Imam Muslim. Nah, sampai Imam Muslim rahimahullahu taala beliau berkata, "Da'ni uqabbil qadamaika ya ustadz al-ustadzin wa ya tabib al-muhadditsin." Biarkan aku mencium kedua kakimu wahai ustadznya para ustadz, wahai tabibnya para ahli hadis. Ya, saking Imam Muslim memuliakan Al-Imam Al-Bukhari, seperti itu ucapannya. Bukan artinya benar Al-Imam Muslim mencium kedua kaki Al-Imam Al-Bukhari. Tentunya ya
Al-Imam Al-Bukhari tidak memenuhi keinginan Imam Muslim tersebut, dan ini ucapan atau ungkapan dari Imam Muslim betapa beliau mengagungkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, guru dari Al-Imam Muslim, beliau ada jarak antara beliau dengan Al-Imam Malik. Ya, walaupun dalam satu qaul sebagian para ulama mengatakan Imam Bukhari mendengar langsung dari Al-Imam Malik, tetapi yang kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ada perantara satu perawi antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Malik. Ada perantara satu perawi antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Malik, yaitu Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi atau Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Ya. Dari dua ulama besar inilah Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis-hadis Al-Imam Malik yang ada di Muwatta'nya. Nah, di sini kita lihat Yahya ibn Yahya, beliau berkata di sini, qala qara'tu ala Malik. Qala qara'tu ala Malik. Ya. Al-Imam Muslim jadi sederajat dengan Al-Imam Al-Bukhari, dengan sang guru. Ya. Hanya terpaut satu orang antara beliau dengan Al-Imam Malik. Nah, di sini ya, bagaimana mereka para ulama hadis mencari sanad-sanad yang ali. Sebenarnya bisa saja Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi atau Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi dari Al-Imam Malik, tetapi terpaut dua di sini. Ya. Dan tidak mengapa, bahkan dianjurkan seseorang untuk mencari sanad yang lebih ali, sanad yang lebih tinggi, ilmu kepada ulama-ulama yang lebih sepuh. Ya, seperti misalnya Asy-Syaikh Abdul Razak, yang beliau berulang kali datang ke Indonesia menyampaikan ilmu kepada kita. Banyak asatidzah yang ada di Indonesia ini berguru kepada Asy-Syaikh Abdul Razak. Ketika kita memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan untuk bisa berguru kepada Asy-Syaikh Abdul Razak, ini adalah hal yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Bahkan ini yang dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ketika datang, mana dalilnya? Yaitu ketika datang utusan. Ya, ketika datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kampung-kampung yang ada di negeri Arab, maksudnya ada dai, utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Nah, orang-orang Arab, orang-orang Badui Arab tersebut, ketika mereka mendengar ajakan untuk masuk Islam, mereka tidak mencukupkan hanya dengan dai tersebut, tetapi mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalilnya. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, inilah diantara dalil mereka mencari sanad yang ali, sanad yang lebih tinggi. Ya. Dan kebiasaan juga para sahabat, mereka bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di sana ada Abu Bakar, dan di sana ada Umar bin Khattab. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga ke sebagian sahabat yang mau bertanya, ya, andaikan aku tidak mendapatkanmu ya Rasulullah, kata Rasulullah, datangi Abu Bakar. Andaikan aku tidak mendapatkan Abu Bakar, datangi Umar. Nah, seperti itu. Jadi di sana ada motivasi untuk kita belajar kepada yang lebih berilmu, kepada yang lebih sepuh, kepada yang lebih luas ilmunya. Nah, baik. Nah, di sini Imam Muslim rahimahullahu taala,
beliau bisa sampai sejajar dengan gurunya Al-Imam Al-Bukhari untuk mendapatkan hadis-hadis Al-Imam Malik. Ya, hanya terpaut satu guru. Di sini Yahya ibn Yahya. Ya. Al-Imam Bukhari terpaut satu guru dengan Imam Malik, yaitu Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi dan atau Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Baik. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya. Yahya ibn Yahya Al-Qushairi Naisaburi. Beliau di antara guru, di antara ulama yang disegani oleh Al-Imamul Bukhari. Ya. Yahya bin Yahya di antara guru yang disegani oleh Al-Imamul Bukhari karena keilmuannya. Ya. Kalau mungkin ada sebagian ulama-ulama hadis lain di zaman Al-Imamul Bukhari yang ilmu hadisnya sudah diserap penuh oleh Al-Imamul Bukhari, tidak demikian pada Yahya ibn Yahya. Ilmu beliau sangat luas, hadis beliau sangat banyak, sehingga Imamul Bukhari pun beliau sangat segan dan memuliakan lebih Yahya ibn Yahya daripada guru-guru beliau yang lainnya. Nah, qala qara'tu ala Malik. Qala qara'tu ala Malik. Kata Yahya ibn Yahya, aku membaca di hadapan Imam Malik. Yang dibacanya adalah, nah silakan, tafadhal yang mau jawab. Yang dibaca oleh Yahya ibn Yahya ini apa? Di hadapan Imam Malik? Ya? Nah, kitab Muwatta al-Imam Malik. Nah, kenapa? Dilanjutkan, Kang Yadi. Kenapa kok Yahya ibn Yahya di sini membacakan Muwatta Malik di hadapan Imam Malik? Selepas beliau mengumpulkan hadis-hadis dan tulisan, maka ketika di majelis ilmu menyuruh salah seorang murid beliau, senior di antara beliau membacakan dan beliau membenarkan jika hadis-hadis tersebut dibacakan. Ah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi, nah betul apa yang dikatakan Kang Yadi. Jadi, Al-Imam Malik beliau tidak menyampaikan hadis dengan ucapan beliau sendiri. Ya, misalnya kebanyakan para ulama hadis pada saat itu ketika mereka mau meriwayatkan hadis, mereka sambil membaca kitab mereka sendiri, ya seperti Imam Ahmad, seperti Ali bin Abdullah Al-Madini, ya, dan ulama-ulama hadis lainnya, Abdullah ibn Mubarak, ya, ketika mereka berada di majlis tahdits, jadi bukan majlis ta'lim, ya. Istilahnya dulu itu bukan majlis ta'lim yang ada pada zaman periwayatan hadis. Bukan majlis ta'lim, tetapi majlisut tahdits. Apa itu? Majlis penyampaian hadis Nabi SAW. Majlis penyampaian hadis Nabi SAW. Nah, dalam majlis tahdits, biasanya tadi ulama yang anda sebutkan seperti Imam Ahmad, Abdullah ibn Mubarak, Ali bin Abdullah Al-Madini, Ma'mar ibn Rashid Al-Basri, dan para ulama-ulama hadis lainnya, selain mereka mempunyai hafalan hadis yang kuat, mereka tidak mencukupkan atau tidak mengandalkan hafalan mereka saja, tetapi mereka pun menyampaikan hadis sambil membaca kitab yang mereka tulis, ya, dengan ucapan mereka, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, an fulan, an Abdullah ibn Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya. Jadi langsung ulama hadis ini mengatakan haddatsana fulan, telah menyampaikan kepadaku hadis si fulan. Ya, telah menyampaikan kepada dia berkata telah menyampaikan kepadaku hadis si fulan dari si fulan. Dia mengatakan aku mendengar si fulan berkata, seperti itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda dengan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau tidak membacakan Muwatta yang beliau tulis. Tetapi di sana ada
murid senior beliau, di antaranya Yahya bin Yahya, ya. Yahya bin Yahya membaca Muwatta Malik di hadapan Imam Malik dan di hadapan para tulab yang lain, di hadapan para tulab, para murid-murid Al-Imam Malik, ya, di Masjid Nabawi ini. Imam Malik mau menyampaikan hadis di Masjid Nabawi. Imam Malik adalah ulama besar Madinah, ya. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Nah, Yahya bin Yahya beliau membacakan Muwatta Al-Imam Malik, ya, Muwatta yang sudah beliau tulis sendiri atau Muwatta dari yang dimiliki oleh Al-Imam Malik. Beliau mengatakan, qala al-Imam Malik rahimahullahu taala an Nafi' an Ibni Umar. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah SAW berkata ini dan ini. Kemudian Imam Malik mengatakan na'am, iya. Ya, beliau menyetujui, ya, apa beliau mengikrarkan. Ya, beliau menyetujui apa yang dibacakan oleh Yahya ibn Yahya tersebut. Nah, karena itu Yahya bin Yahya di sini mengatakan qala qara'tu ala Malik. Ya, qala qara'tu ala Malik. Aku membacakan Muwatta Malik di hadapan Imam Malik. Dan ini setara dengan kalimat haddatsana, setara dengan kalimat sami'tu. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilm, dalam sahihnya, asar dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya ardul kitab, yang membacakan kitab dengan sami'tu, dengan haddatsana, dengan akhbarana, itu setingkat, itu sejajar, sama. Nah, baik. Qala qara'tu ala Malik. Malik ibn Anas ibn Malik. Malik ibn Anas ibn Malik. Ayah beliau adalah Anas ibn Malik At-Ta'izzi Al-Yamani. Ya, bukan Anas bin Malik Al-Ansari, bukan Anas bin Malik sahabat Nabi SAW, tetapi Anas bin Malik yang beliau adalah orang Yaman, orang Ta'iz. Beliau Imam Malik keturunan orang Yaman. Ya, tapi beliau sudah lahir di Madinah, wallahu a'lam. Dan Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau terlahir atau beliau tumbuh besar dalam keadaan yatim, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana Al-Imam Syafi'i, tetapi ya sampai dikatakan biasanya orang-orang yang besar itu di belakang mereka ada wanita yang besar. Ya, orang-orang yang kuat ilmunya, mesti di belakang mereka ada wanita yang mulia. Ya, sang ibu dari Al-Imam Malik, ibu dari Al-Imam Syafi'i, ibu dari Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana kasih dan cinta seorang ibu mendidik anaknya sampai menjadi ulama besar. Ya, dan mereka yang terlahir dalam keadaan yatim, ya, banyak kemudian menjadi orang-orang besar. Kenapa? Karena ya sebagaimana disebutkan hikmah kenapa kok Rasulullah SAW beliau lahir dalam keadaan yatim dan beliau besar, tumbuh besarnya dengan tidak memiliki dengan atau jauh dari orang tuanya, untuk menguatkan hati, untuk mengokohkan, ya, jadi nggak gampang, jadi nggak cengeng lah, jadi nggak gampang kebawa perasaan gitu ya. Nah, jadi kuat, kokoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan para ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Nah,
dan ibu tersebut betul-betul memilihkan guru yang terbaik untuk anaknya. Ya, ini ibu yang muwafaq, ibu yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beda soalnya sebagian orang ya yang tidak Allah beri taufik kepada ibu tersebut ketika anaknya dalam keadaan yatim disekolahkan ke sekolah-sekolah yang itu tidak terkait dengan agama si anak. Ada juga yang ada anak cerdas, bagus akhlaknya, luar biasa, kemampuannya menangkap pelajaran, menghafal, tetapi justru dikeluarkan dari ma'had, kemudian disekolahkan ke sekolah-sekolah umum ya yang jauh dari agama, yang pergaulannya pun tentunya seperti itu ya. Ini tidak muwafaq, yang seperti ini tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau tadi dikatakan ulama besar Madinah dan beliau mengajar di Masjid Nabawi. Beliaulah yang mengatakan kullu qarid yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan ijtihad itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan penghuni kubur ini. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditolak. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibantah. Tapi kalau ada ijtihad sebagian ulama ya, ucapan mereka para ulama, fatwa mereka bisa untuk kita tidak mengikuti fatwa mereka, untuk kita tidak ikut ijtihad mereka. Nah, terlebih ketika itu jelas menyelisihi dalil, menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi SAW, dengan kita tetap memuliakan ulama sunnah tersebut, dengan kita tetap mendoakan dia. Nah, inilah seorang sunni, seorang ahlu sunnah, dia tidak boleh untuk fanatik kepada siapapun ulama. Yang wajib untuk kita berfanatik adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu-satunya sosok manusia yang wajib kita untuk berfanatik ya hanyalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf alaihi salatu wassalam, Rasulullah wa Nabiyullah wa Khalilur Rahman wa Sayyidun Nas Yaumal Qiyamah. Apapun yang beliau katakan, masuk akal logika kita atau tidak, kita ikuti. Sesuai dengan perasaan kita atau tidak, kita ikuti. Apakah sesuai dengan adat istiadat kita atau tidak, kita ikuti apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini kebenarannya. Ya, walaupun masih terbatas kita untuk mengetahui hikmah di balik satu ibadah, satu syariat. Misalnya, ya, ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan satu syariat, untuk satu ibadah. Masih terbatas akal kita untuk mengetahui hikmah di balik syariat tersebut. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap hikmah di balik setiap syariat yang datang dari Rasulullah SAW. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya. Nah, untuk kita amalkan, untuk kita yakini, untuk kita beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan, sekalipun kita tidak tahu apapun hikmah di balik syariat tersebut. Jelas ini insyaallah ya. Nah, jadi jangan sampai seseorang dia karena terpukau dengan kecerdasannya, ya, karena dengan kepintarannya, dia
mencoba untuk mencari hikmah di balik syariat terlebih dahulu, kemudian dia baru mau mengamalkannya. Yang seperti ini gurur, yang seperti maghrur. Dia tertipu, dia maftun, dia terfitnah dengan akalnya. Dia terfitnah dengan kecerdasannya. Ya. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyingkap apapun hikmah di balik syariat atau ibadah yang diperintahkannya. Nah, sebagian orang-orang ahli filsafat sampai mereka mengatakan satu orang ahli filsafat lebih baik daripada 1000 nabi. Karena mereka para nabi hanya menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka, sedangkan ahli filsafat mereka bisa menyingkap hikmah di balik syariat yang ada. Fanasallahu alaihi, dan ini adalah kufur. Dan ini adalah kufur. Ya. Dan manusia terbaik, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Manusia terbaik adalah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lihat bagaimana cara mereka beribadah. Lihat bagaimana cara mereka berislam. Cara mereka mengambil atau menjalankan syariat. Tidak mereka sampai harus menyingkap hikmah di balik syariat-syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, idza istaqada ahadukum min nawmihi falyudkhilanna yadayhi fil ina." Naam, falyaghsilhuma thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua tangannya sebelum dia memasukkan tangannya ke ember 3 kali. Fa inna ahadukum la yadri ayna batat yadah. Ya. Fa inna ahadukum la yadri ayna batat yaduh. Karena salah seorang di antara kalian dia tidak tahu di mana bermalam kedua tangannya. Ya, sekalipun ulama tersebut mengatakan kami jelas tahu di mana sekalipun kami memakai sarung tangan sebelum tidur, ya, tetapi tetap hukumnya wajib mencuci kedua tangan ketika bangun dari tidur sebelum dimasukkan tangan tersebut ke ember atau ke gayung. Kenapa? Ta'abbudan lillah, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sebagian mencari hikmah di balik kenapa kok Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk mencuci kedua tangan kita bangun dari tidur. Ada yang mengatakan karena negeri Hijaz adalah negeri yang panas, kemudian mereka beristinja dengan batu, bukan dengan air, jadi tidak bersih betul kotoran, ya, masih ada lembab, itulah yang membuat, dan dengan panasnya cuaca itulah yang akan membuat gatal di sekitar dubur, kemudian dia garuk ketika tidurnya dan dia tidak sadar dia menggaruk, ya, bisa jadi najis ada pada tangannya. Sekalipun tidak mereka yang beristinja dengan air, tetap dia harus menjalankan syariat mencuci kedua tangan sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam ember atau ke dalam gayung, karena ini adalah ta'abudiyah, karena ini adalah ibadah. Dan kalau kita mau cari satu persatu semua syariat, ya, semua ibadah yang datang dari Nabi SAW, kenapa kok mengangkat tangan harus sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, ya, kenapa sujud itu harus di 7 tulang, kenapa di ujung kaki, kenapa tidak seluruh punggung telapak kaki saja yang diletakkan misalnya, atau kenapa kok siku tidak boleh nempel di tanah. Nasallallahu alaihi. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, dan jangan kalian ikuti selain itu. Nah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Itu perintah dari Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah buat. Kita yang ditanya apa yang kita perbuat. Sudahkah kita laksanakan perintah Allah? Sudahkah kita tunaikan perintah Allah? Sudahkah kita jauhi larangan Allah? Tidak ada beban
tidak ada pembebanan syariat untuk kita harus menyingkap setiap ibadah, setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Nah, andaikan kita tahu hikmah di balik syariat atau di balik ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, itu hanya lebih menguatkan iman kita dengan kita meyakini kesempurnaan ibadah, kesempurnaan syariat tersebut, sekalipun kita tidak mengetahui hikmahnya. Andaikan kita tahu, itu pun hanya sedikit dibanding masih banyak lagi hikmah yang kita tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sebagian terkecoh dengan mimpi-mimpi setan. Ya. Terkecoh dengan angan-angan dia orang yang cerdas, dia orang yang pintar, sehingga dia bisa menyingkap hikmah ya di balik syariat. Sampai banyak syariat yang ditinggalkan. Atau bahkan sebagian tidak lagi mengerti apa yang disyariatkan. Ya, tidak mengerti lagi hukum. Karena sibuk untuk mencari hikmah 1-2 syariat, 1-2 ibadah. Nasallallahu alaihi. Ya, sebagian orang maghrur, ya ikhwah, sebagian orang maghrur. Sebagian orang tertipu, maftun, dia terfitnah dengan kecerdasannya. Dia terfitnah dengan kepintarannya. Nah, berapa banyak orang yang Allah berikan kecerdasan, tetapi tidak Allah berikan dia anugerah akidah yang benar. Ya, seperti Al-Jahmiyah, Jaham ibn Safwan, Ja'ad ibn Dirham, Wasil ibn Atha, Jaham bin Safwan, pencetus kelompok Jahmiyah. Wasil bin Atha, pencetus madhab Al-Mu'tazilah, Ma'bad Al-Juhani. Ya, mereka ini adalah orang-orang cerdas, bahkan lebih dari rata-rata manusia. Ya, tetapi justru dengan kecerdasan mereka ini, mereka membuat hal-hal yang itu merusak Islam. Nah, berapa banyak orang diberikan kecerdasan, tetapi Allah tidak berikan karunia hidayah kepadanya. Tapi berapa banyak, subhanallah, orang yang dikatakan tidak cerdas. Ya. Mungkin bukan juga bagian dari orang yang pertengahan dalam IQ-nya. Di bawah itu. Tetapi Allah jaga dia. Ya, Allah jaga dia. Dia memegang sunnah Nabi. Allah berikan dia keistiqomahan sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini pun di antara muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala di dalam kitab Sittatul Usul atau Al-Usul Sittah. Berapa banyak orang cerdas dari kalangan Bani Adam, kemudian orang-orang bijaknya tidak mengerti syariat-syariat yang itu jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang tauhid, tentang bersatu di atas agama, tentang taat kepada pemerintah. Ya. Tetapi mereka yang tidak Allah berikan kecerdasan lebih, justru mereka yang mengerti. Intinya, hidayah itu Allah yang membaginya. Ya. Hidayah itu bukan karena orang itu kaya. Hidayah itu bukan karena orang tersebut cerdas. Orang tersebut keturunan Nabi, keturunan orang soleh, keturunan kiai, mesti dapat hidayah. Enggak. Ya. Anak Nabi Nuh, anak Nabi Lut, anak Nabi Nuh, afwan. Bukan anak Nabi Lut, anak Nabi Lut mereka semua solihat. Anak Nabi Nuh, anak Nabi nih. Enggak, Allah enggak kasih hidayah. Ayah Nabi Ibrahim, Allah enggak kasih hidayah. Para tokoh di Quraisy, seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Nah,
Kemudian di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka tokoh-tokoh dan mereka cerdas-cerdas, tetapi Allah nggak kasih hidayah. Bahkan mereka, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW, Allah nggak kasih hidayah. Ingat, seorang yang suci tidak bisa mensucikan orang lain. Manusia yang suci tidak bisa mensucikan orang lain. Tempat yang suci tidak bisa mensucikan orang yang tinggal di tempat tersebut. Bagaimana itu? Berapa banyak orang-orang munafikin yang dia belajar dengan Nabi, dia sholat di belakang Nabi, tetapi Allah menghukuminya sebagai munafik. La tusalli ala ahadin minhum mata abada, wa la taqum ala qabrih. Ya Muhammad, jangan kau sholatkan lagi orang munafik kalau mereka mati. Jangan kau berdiri untuk mendoakan mereka. Ya. Munafik ada di zaman Nabi, sholat di belakang Nabi, ikut taklim dengan Nabi. Nah, setingkat manusia tersuci di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak bisa mensucikan orang lain. Ya, tidak bisa mensucikan orang lain. Apalagi tentunya ulama-ulama yang jauh di bawah para sahabat tingkat keilmuannya. Tidak bisa para ulama mensucikan murid-muridnya. Jelas ini. Para ulama hanya menjabarkan, hanya menjelaskan. Syariat, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada di antara murid-murid tersebut yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berpegang di atas agama lebih daripada sang guru, daripada ulama tersebut. Ada yang kekuatannya mirip dengan sang guru, ada kekuatan dia memegang sunnahnya, ya, melampaui sang guru. Ada yang lemah, ada yang membantah, ada yang bertolak belakang dengan sang guru 180 derajat. Tetapi dia mengaku adalah murid dari guru tersebut. Demikian pula Madinah, demikian pula Makkah. Madinah tadi. Di Madinah ada orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Tempat tidak dapat mensucikan apa? Manusia. Masjid Nabawi tidak dapat mensucikan orang-orang semua yang sholat di dalamnya, yang taklim di dalamnya. Demikian pula Masjidil Haram. Ya, alhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih mana di antara hamba-hambanya yang Allah anugerahkan nikmat yang luas berupa keteguhan di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Siapa di antara mereka pula yang diberi sedikit kecintaan kepada agama, kefanatikan terhadap sunnah, terhadap Islam? Wajib kita untuk fanatik kepada Islam, Al-Quran, sunnah. Nah, ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau yang mengatakan demikian. Kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini. Ya, kemudian beliau menunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW yang beliau menyampaikan ilmu atau taklim di Masjid Nabawi. Ya, kecuali penghuni kuburan ini, kata Al-Imam Malik. Gak bisa dibantah. Kalau ucapan Nabi gak bisa dibantah. Tidak boleh didahulukan ucapan beliau daripada ucapan siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Kalah perintah orang tua kita, kalah perintah bos kita, kalah perintah presiden, kalah perintah komandan, apapun, andaikan mereka itu menyelisih Al-Quran dan sunnah. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kalian taati mereka berdua, tetapi tetaplah berbakti kalian kepada mereka berdua. Ini kalau seandainya orang tua yang menyelisihi perintahnya daripada perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati. Nah, dan seperti inilah seorang muslim. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada
apapun dan siapapun. Qala qara'tu ala Malik an Salih ibn Kaisan. An Salih ibn Kaisan. An Abdullah ibn Utbah. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Beliaulah, ini penting ya, ini sudah disampaikan, tapi mungkin karena jeda kita libur ini jadi agak lama, dan itu yang bikin lupa faedah-faedah yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, ahad fuqaha sab'ah, salah seorang ahli fikih yang 7 di Madinah, ya, salah seorang ahli fikih yang 7 di Madinah. Beliaulah yang mentarbiyah Umar ibn Abdul Aziz. Beliaulah yang mendidik, yang membimbing Umar ibn Abdul Aziz Amirul Mukminin ketika masih kecil. Ya, ketika masih kecil dididik oleh beliau ini, oleh ulama ini. Buta beliau. Kalau tidak salah buta, afan, kalau anak tidak salah beliau ini buta. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Beliau mendidik Umar ibn Abdul Aziz, ya. Sampai Umar bin Abdul Aziz mempunyai akhlak yang luar biasa, akidah yang luar biasa, akidah ahlu sunnah wal jamaah, tidak seperti akidah kebanyakan dari keluarga kerajaan Umayyah, ya, akidah Nasibiyah, akidah membenci keluarga Nabi, dan yang demikian tidak diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau membela keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah di atas jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mencintai keluarga Nabi yang berada di atas jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai mereka lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Ya, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala misalnya. Dan kita tidak memberikan cinta kita kepada keluarga Nabi yang dia di atas jalan Abu Lahab. Sebagaimana Allah membenci Abu Lahab, yang itu adalah keluarga Nabi, kita pun wajib untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenci Abu Lahab, membenci Abu Jahal, ya, membenci siapapun keturunan atau keluarga Nabi yang mempunyai akidah seperti akidah Abu Lahab. Nah, Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah, coba. Jadi kebaikan yang diberikan oleh Umar ibn Abdul Aziz di masa kekhilafahan beliau hanya dari tahun 99 sampai 101. Hanya 2 tahun lebih beliau menjadi khalifah. Kemakmuran, keadilan di mana-mana. Kembali ke siapa juga pahala tersebut? Kepada sang guru Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. An Zaid ibn Khalid al-Juhani. An Zaid ibn Khalid al-Juhani, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah fi ithri sab'in kanat min al-lail. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyah. Berarti ini tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau umrah di bulan Dzulqa'dah ini. Ya, di bulan-bulan Dzulqa'dah ini. Jadi mereka dulu orang-orang Arab sangat memuliakan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kalau mereka mau mulai safar yang sangat jauh seperti suku Rabi'ah, mereka mau ke Madinah harus melintasi orang-orang Quraisy, mereka memilih bulan Dzulqa'dah karena bulan perjalanan sangat jauh. Ya, terkadang 1 bulan perjalanan ke Madinah, 1 bulan lagi pulang. Nah, dan mereka orang-orang kufar Arab sangat memuliakan bulan haram. Tidak boleh di sana ada pertumpah darahan, tidak boleh di sana ada kezaliman. Ya, dibiarkan orang-orang yang
mereka musuhi, ketika mereka temui di bulan-bulan haram, mereka biarkan. Nah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah. Di bulan Dzulqa'dah beliau pergi ke Makkah. Ini belum ada perjanjian damai apapun dengan orang Quraisy, tidak ada. Ya. Ketika tahun keempat Hijriah, perang Ahzab atau perang Khandaq, Madinah diserang. Kata Rasulullah SAW, ini adalah perang terakhir kita diserang. Al-Ahzab, perang Ahzab, perang Khandaq. Ini adalah perang terakhir kita diserang. Selebihnya kita yang menyerang lagi. Wa sadaqa Rasulullah SAW, dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setelah itu tidak ada yang berani lagi musuh-musuh Islam untuk menyerang Madinah. Dari itu orang Quraisynya, orang Yahudinya, mau itu kafir Ghatafannya, ya, Arab Ghatafannya, tidak. Nah di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW beliau mau menunaikan umrah. Belum ada kesepakatan apapun dengan orang-orang Quraisy. Tapi karena diyakini orang Quraisy mengagungkan bulan haram, tidak akan ada terjadi peperangan apapun, Rasulullah SAW pergi di bulan Dzulqa'dah. Ya, Rasulullah pergi di bulan Dzulqa'dah menuju Mekah. Sesampainya di Hudaybiyah, ya di sini mereka tertahan. Mereka dilarang untuk masuk Makkah. Sudah dekat dengan Makkah. Tetapi mereka dihadang. Mereka tidak boleh masuk Makkah. Ya. Yang Rasulullah SAW, beliau bertawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan niat tulus ingin umrah untuk Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak membawa pedang. Beliau tidak membawa panah. Beliau tidak membawa tombak atau apapun persenjataan. Yang beliau bawa adalah kain ihram dan hewan kurban. Ya. Ya untuk bukan hewan kurban, jadi hewan yang nanti akhirnya memang dikurbankan karena dam. Ya. Baik. Beliau tidak membawa persenjataan apapun karena niatannya untuk umrah. Ya. Sampai kalau seandainya terjadi perang, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kalau seandainya kalau kita mati kita di surga, dan kalau seandainya mereka mati mereka di neraka, perang aja. Rasulullah diam. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bukankah kalau seandainya kita terbunuh, kita di surga? Kalau seandainya mereka yang mati, mereka di neraka? Abu Bakar diam. Abu Bakar hanya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di saat mereka tertahan itu, utusan demi utusan saling bertukar. Utsman bin Affan datang ke mereka, diutus oleh Nabi SAW. Mereka belum mengirim utusan-utusannya. Sampailah ada seorang Quraisy yang pada saat itu bernama Sahal. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau yang sebelumnya buntu terus. Hasil musyawarah buntu terus, nggak ada kesepakatan. Ketika datang Sahal, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau dan berkata, Alhamdulillahilladzi sahhalallahu umurana. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan urusan kita. Melihat ada seorang yang bernama Sahal, artinya mudah. Dan Islam bertafaul, berprasangka optimis, ya, dengan nama. Nah, berprasangka optimis apa istilahnya? Bukan. Jadi tafaul, ya, lawan dari berprasangka sial. Bukan berprasangka buruk. Kalau prasangka buruk kan suudzon. Ya, berprasangka sial itu tasya'um. Ini dilarang. Nah, lawan dari tasya'um adalah tafaul. Berprasangka optimis gitu ya. Dia ini baik nih, insyaallah baik. Baik. Terjadilah kesepakatan dan itulah tafsir dari inna fatahna laka fatham mubina.
kami telah memberikan untukmu kemenangan dengan kemenangan yang nyata ya Muhammad. Perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan Quraisy pada saat itu adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Padahal hanya perjanjian pada saat itu. Belum bisa masuk Rasulullah SAW pada tahun itu. Rasulullah kembali pulang ke Madinah. Rasulullah nggak jadi menunaikan umrah. Tertahan beliau di Hudaybiyah. Ya. Tetapi hikmahnya dibuat perjanjian Hudaybiyah yang sebenarnya ada poin-poin itu merugikan Rasulullah SAW. Ya, merugikan kaum muslimin sebenarnya. Tetapi Rasulullah SAW beliau tertuntun, ya, beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua keputusan beliau adalah keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Setelah selesai ditulis piagam Hudaybiyah, Rasulullah SAW turun kepada beliau ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi bukan Fatu Makkah yang dimaksud, tetapi adalah Hudaybiyah. Karena sebab perjanjian Hudaybiyah tersebut terjadilah Fatu Makkah dan kemenangan-kemenangan lain bagi kaum muslimin. Ya, baik. Nah di Hudaybiyah ini, ketika mereka masih tertahan di Hudaybiyah, hujan, turun hujan. Kami salat subuh bersama Nabi SAW di Hudaybiyah, kata Zaid bin Khalid al-Juhani. Fi ithri sama'in kanat minal lail, dan masih ada basah-basah tanah karena hujan tadi malam. Ya, dan masih ada basah-basah tanah karena hujan tadi malam. Nah, falamman sarafa aqbala 'alan nas, setelah selesai sholat, ya jadi ini pun seorang muslim hendaknya hendaknya bisa menjalani apapun keadaannya gitu ya. Andaikan Allah berikan kemudahan untuk dia, bersyukurlah kepada Allah. Andaikan Allah berikan ada kendala, ada kesulitan, ada masalah, jalani. Sabar, minta pertolongan kepada Allah. Jangan mau hanya kalau nggak sholat di tempat yang berlantai atau yang rata atau yang ber-AC, nggak mau sholat. Ini Rasulullah SAW sholat di atas tanah seperti itu. Masjid Nabawi lantainya tanah, bukan tegel, kalau Rasulullah sujud, tanah tersebut basah, nempel tanah di dahi Nabi SAW. Ya, seperti itu muslim, jangan lembek. Jangan lembek. Dia harus bisa di setiap keadaan. Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah min al-mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif. Dari sini Rasulullah SAW beliau salat dan para sahabat beliau salat di tanah yang masih ada bekas basah-basah air hujan tadi malam. Falamman sarafa aqbala 'alan nas, setelah selesai salat Rasulullah SAW menghadap para jamaah. Faqala, Rasulullah berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang sampai kepada beliau. Rasulullah SAW berkata, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Berarti wahyu. Rasulullah diberi wahyu pada saat itu. Para sahabat spontan menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini di masa hidup Rasulullah SAW. Boleh untuk mengucapkan Allah wa rasuluhu
a'lam. Sedangkan setelah wafatnya Rasulullah SAW kita hanya mengucapkan Allahu a'lam saja. Karena Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau wafat. Ketika Rasulullah SAW mau atau memohon ada orang-orang di haud pada saat itu agar dibiarkan minum di haud Nabi, di telaga Nabi SAW, kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat ya Rasulullah. Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Nah, nggak bisa kita berbicara dengan Rasulullah SAW kecuali hanya salam yang kita ucapkan sampai kepada Nabi. Kalau kita ngobrol dengan Rasulullah, baik itu di depan kuburan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, berarti ini hadits qudsi. Di subuh ini ada di antara hamba-hambaku yang dia mukmin, ada juga yang kafir. Di subuh ini ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang dia mukmin, ada juga yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah, maka dia beriman kepadaku dan dia mengkufuri kaukab, bintang-bintang. Seharusnya seperti ini. Apapun nikmat, fadlullah alaina, karunia Allah kepada kita semua. Mutlak karena rahmatnya, karena nikmatnya, karena ihsannya. Kita bisa sholat, kita bisa taklim, kita bisa melakukan ibadah, silaturahim, dan yang lainnya. Maka dia beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang-bintang, itu kata Allah. Andaikan dinisbatkan semua nikmat itu datangnya dari Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Ya. Walaupun zahirnya kita mendapatkan nikmat tersebut dari ayah kita, dari saudara kita, dari teman kita, tetapi yang menggerakkan hati mereka untuk sampai nikmat tersebut kepada kita adalah Allah. Mereka hanyalah sebab. Jangan lupa yang menciptakan sebab tersebut. Allah yang menciptakan sebab dan Allah yang menggerakkan hati sebab tersebut. Allah yang menggerakkan hati manusia tersebut. Allah bisa membalikan hati orang tersebut. Allah bisa. Nah, karena itu nisbatkan semua nikmat kepada Allah. Nisbatkan, diulangi lagi, nisbatkan semua nikmat itu datangnya dari Allah. Apapun itu, apapun itu. Nah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Dan siapa yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu, maka dia kafir kepadaku dan beriman terhadap bintang-bintang. Nah, akidah orang-orang jahiliyah mereka terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ada sebagian bintang itu bisa mengatur apapun yang terjadi di bumi ini. Ya, jadi kejadian-kejadian yang ada di bumi ini tidak lepas dari pergerakan-pergerakan bintang. Ya, bintang-bintang yang mengatur terjadinya gempa, terjadi tsunami, terjadi lonjakan harga bahan pokok,
terjadi kekacauan di satu negeri, banyak demo, banyak pemberontakan, sampai dikaitkan rumah tangga fulan retak, rusak, itu karena bintang ini, bintang itu. Subhanallah. Ada yang mengatakan demikian. Bintang mempunyai pengaruh atau dia bisa mengatur kejadian apapun yang ada di bumi. Ini yang pertama. Nah, bintang pula lah yang menurunkan hujan, kata mereka. Nah, ini yang kufur. Ini kufur akbar. Ini kufur akbar. Kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Dia kufur kepada Allah, kufur yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau ini keadaannya. Jelas ini insyaallah ya. Ya. Kalau dia meyakini bahwasanya memang hujan tersebut turun karena bintang ini, bintang yang bisa menurunkan hujan. Karena banyak orang yang betul-betul meyakini dengan pergerakan bintang. Ya, ramalan-ramalan bintang masuk ke sana juga. Kemudian yang kedua adalah dia meyakini rasi bintang tertentu itulah sebab turunnya hujan. Allah yang memberikan hujan, tetapi sebabnya adalah bintang. Kalau jumhurul ulama mengatakan ini syirik asghar. Ini syirik kecil. Walaupun sebagian ulama yang mengatakan ini syirik besar juga. Menjadikan sebab yang itu bukan sebab adalah syirik asghar. Bintang tidak menjadi sebab apapun untuk turunnya hujan. Bintang tidak menjadi sebab apapun untuk turunnya hujan. Kemudian itu dikait-kaitkan menjadi sebab untuk turunnya hujan, maka itu adalah syirik asghar. Ini sebagian jumhur ulama, Anda bilang, ini jumhur al-ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan, enggak, tetap menjadikan sebab. Yang itu bukan sebab adalah syirkul akbar, adalah syirik besar. Ya. Nah, kemudian ini yang kedua ya. Yang ketiga, apabila yang ketiga, satu lagi bisa. Jazakallah khair. Yang ketiga adalah apabila seseorang atau satu penduduk negeri dia dengan pengalaman tahun demi tahunnya dia mengatakan akan masuk musim kemarau, akan masuk musim hujan karena rasi bintang ini sudah berada di sini. Rasi bintang ini sudah ada di barat, rasi bintang ini sudah ada di utara, rasi bintang ini sudah ada di selatan. Jelas ini insyaallah. Maka yang seperti ini yang rajih tidak mengapa. Ya. Karena pergerakan bintang dalam hitungan dalam hitungan tahun dia berada di posisi yang berbeda-beda. Kemudian mereka orang-orang dulu untuk mau menentukan, biasanya bukan menentukan, kebiasaannya ya, perakiraan cuaca kan kayak gitu ya. Biasanya kalau rasi bintang ini fulan misalnya sudah ada di sebelah utara, berarti akan masuk musim kemarau. Ya, kalau rasi bintang ini justru yang ada di utara, berarti ini akan masuk musim hujan. Seperti itu ya, sebenarnya tidak mengapa. Ya. Mun di urang mah aya sorat tongeret. Wah, ini udah mau masuk musim hujan nih. Bukan berarti tongeret yang mendatangkan hujan atau pergantian musim. Bukan tongeret yang akan menjadikan musim kemarau. Tahu tongeret? Ya, hewan itu, serangga itu yang bunyi-bunyi di pohon-pohon biasanya kan, serangga kecil yang bisa terbang itu. Bunyinya keras, biasanya di pohon bambu atau di pohon-pohon besar. Ya, orang kota mah nggak tahu yang kayak gini. Ya, orang kota mah taunya ya di internet kumaha. Yang tinggal di kampung mendengar suara merdu.
Tongeret. Yang biasanya orang kampung dari dulu mereka tahu nih mau masuk musim hujan nih. Tongeret ini mau masuk musim kemarau. Kalau Tongeret sudah bernyanyi merdu dia. Nah, yang seperti ini tidak syirik. Yang seperti ini tidak menafikan kesempurnaan tauhid. Dan dia pun hanya mengatakan biasanya. Biasanya tidak memastikan juga. Nah, Allah yang mengatur alam semesta, mau diberi kemarau atau mau diberi hujan, Allah yang menentukannya. Tidak ada makhluk ada campur tangan dalam pengaturan alam semesta ini. Baik. Nah, yang perlu diingatkan dalam hadis ini ya adalah jangan sampai seseorang dia menisbatkan kenikmatan itu kepada selain Allah karena itu bentuk kufur. Karena itu bentuk kufur nikmah. Bisa jadi itu adalah kufur yang mengeluarkan dia dari Islam atau itu kufur asghar yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Yang jelas kufur nikmah merusak tauhid, merusak iman seseorang. Ya. Dan seorang mukmin terlihat dari lisannya ketika datang nikmat kepada dia, Allah yang dia puja, Allah yang dia puji, Allah yang dia sanjung. Selain dia mengucapkan ucapan syukur kepada sebab yang sampai nikmat tersebut kepada dia. Jazakallahu khairan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa in lam tajid ma tukafi'uh faqulu jazakallahu khairan. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian maka balaslah dengan setimpal. Usahakan balas kebaikan tersebut dengan kebaikan lagi. Fa in lam tajid ma tukafi'uh. Kalau seandainya kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian balas kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kalian, faqulu jazakallahu khairan, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Nah, jangan lupa kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah banyak-banyak. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Menunjukkan kesempurnaan iman seseorang adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bagaimana itu? Baik. Coba diulangi lagi. Nah, silakan peserta. Kenapa kok dengan mengucapkan alhamdulillah bisa dikatakan sempurna imannya? Kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah. Masya Allah. Jadi refleks apa, sespontan apa seseorang bersyukur kepada Allah ketika sampai nikmat kepada dia, maka itu menunjukkan kesempurnaan iman dia dengan dia mengamalkan ayat wa ma bikum min ni'matin faminallah wa qulil hamdulillah dan banyak ayat lagi yang menunjukkan semua nikmat itu semua datang dari Allah dan bersyukurlah atas semua nikmat yang datang dari Allah tersebut. Barakallahu fikum. Insyaallah kita masuk pada pertanyaan di sini ya. Jika ada orang tua yang suruh memilih sekolahkan anaknya di sekolah biasa atau di sekolah Islam tetapi tidak sesuai sunnah, mana yang lebih baik? Dikarenakan sekolah sunnah jauh dan anaknya masih kecil dan beranggapan bisa mendidik sesuai sunnah di rumah. Apakah ini juga termasuk orang tua yang tidak dikasih hidayah dan apakah akan mendapatkan dosa? Jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khairan. Yang pertama, tentunya yang terbaik adalah ketika si anak disekolahkan di sekolah-sekolah sunnah, ya. Dan sekolah pun sebenarnya hanya rekan, partner dari orang tua untuk mendidik anaknya. Yang paling wajib, yang paling utama dalam berperan untuk mendidik anak-anak kaum muslimin adalah ayahnya, adalah ibunya.
Ibu anak kaum muslimin adalah madrasatul ula, sekolah pertama si anak. Ayah, Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan-pendidikan Islami, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika memang seorang dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, tidak dimudahkan dia untuk tinggal di lingkungan sunnah, tidak dimudahkan dia untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah sunnah, harus dia memilih sekolah yang seperti ini, sekolah itu yang tidak syar'i atau yang tidak sunnah, atau sekolah umum. Yang besar kemungkinan orang tuanya ini bisa mendidik anaknya dengan pendidikan sunnah. Apakah orang tua yang seperti ini dia dihadapkan permasalahan seperti ini, apa yang harus dia tempuh? Nah, apa yang harus dia tempuh? Anda tidak bisa menentukan. Wallahu a'lam, mana yang lebih mending dari dua keadaan sekolah tersebut, karena masing-masing pun berbeda. Ada sekolah yang bukan sunnah lebih baik daripada sekolah umum. Ada sekolah umum yang dia lebih baik daripada sekolah yang itu bukan sunnah. Taib. Intinya, selama orang tua dia masih bisa mendidik anaknya dengan pendidikan-pendidikan sunnah, sekalipun tidak disekolahkan si anak, sekalipun tidak disekolahkan di sekolah umum, tidak disekolahkan di sekolah selain sunnah tadi, tapi dia bisa memberikan sekolah kepada anaknya, bisa mengajar kepada anaknya kurikulum-kurikulum Arab Saudi misalnya. Dia nggak sekolah, ya boleh siapapun ikhwah yang ada di peserta Zoom ini atau yang lainnya mau minta ke Ma'had Al-Islam kurikulum pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 SD, silakan ambil, bebas. Ya, dan ajarkan kepada anak-anaknya, dan itu tidak sulit, tentang dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih, dasar-dasar akhlak. Nah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan solusi ya untuk pendidikan anak. Terkait istilah akidah, sebagian besar kaum muslimin memahami istilah akidah hanyalah terkait muslim dan kafir. Padahal yang Anda fahami istilah akidah masih banyak cabang-cabang yang terkait di dalamnya. Nah, adakah penjelasan mudah pengertian dari akidah itu sendiri yang itu menjadi pembedaan jelas antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah selainnya? Nah, waduh, ini panjang ini. Ya, permasalahan akidah. Nah, kita lihat kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis punya As-Sabuni, Abu Uthman As-Sabuni. Beliau ulama besar Syafi'iyah. Terlihat di kitab tersebut bagaimana akidah yang beliau sebutkan dalam kitab beliau sebagai pembeda antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan akidah, ada yang dihukumi kafir, ada yang dihukumi dengan mubtadi', ahli bid'ah. Nah, tidak semua perbedaan akidah dihukumi apa? Muslim dan kafir. Perbedaan antara muslim dan kafir enggak. Ya, banyak dari kalangan akidah banyak dari kalangan ahli bid'ah yang tidak dihukumi kafir. Ya. Mereka tetap muslim. Kita tetap mencintai mereka karena keislaman yang ada pada mereka, dan kita berlepas diri dari mereka karena sebatas kebid'ahan yang mereka lakukan. Jelas ini insyaallah. Tidak kita cabut kecintaan kita dari mereka semua ahli bid'ah. Mas jadi khawarij dia. Ya, orang yang menghilangkan kecintaan kepada kaum muslimin khawarij. Karena kesalahan kaum muslimin yang dilakukan 1-2 kesalahan, ya, sampai dia membenci barok sepenuhnya, berlepas diri sepenuhnya, yang seperti ini akidah khawarij. Kemudian
Aqidah Tahawiyah. Al-Aqidah Tahawiyah, ya, Al-Aqidah At-Tahawiyah, di sana pun penjelasan dari Al-Imam Tahawi rahimahullah taala tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang menjadi pembeda antara seorang muslim dan selain mereka. Baik. Ini ringkasnya saja, insyaallah di lain waktu kita lanjutkan. Baik. Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.